Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Rabb semesta alam, yang senantiasa mencurahkan hidayahnya, taufiknya serta nikmat-nikmatnya yang begitu banyak kepada kita semua. Sehingga kalau masing-masing kita mau menghitung berapa sih nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, itu kita tidak akan mampu. Saking betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita terima. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin coba menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Untuk itu wajib bagi kita sebagai seorang muslim untuk mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita untuk mensyukuri semua apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena dengan kita bersyukur, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada kita saat ini akan tetap langgeng, akan tetap berada sama kita. Dan dengan bersyukur juga nikmat-nikmat yang belum ada, yang belum kita terima, itu Allah Subhanahu wa taala akan datangkan. Allah akan berikan kepada kita nikmat-nikmat yang belum ada kalau kita bersyukur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka aku akan menambah buat kalian nikmat-nikmatku. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala menyebutkan dalam tafsirnya, tatkala beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan asyukru qaidul mawjud wa saydul mafqud. Syukur itu adalah pengikat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada kita, kemudian sebagai pancingan, sayd, sebagai pancingan atas nikmat-nikmat yang belum kita terima, nikmat-nikmat yang belum ada. Jadi kalau misalnya ada di antara kita punya cita-cita, punya rumah misalnya,
atau punya kendaraan, atau nambah anak, atau barangkali mau nambah kompor misalnya, tapi sampai detik ini belum terkabulkan, maka perbaikilah, perbanyaklah syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Dengan demikian insyaallah taala nikmat yang ada akan tetap, dan nikmat yang belum ada Allah akan datangkan kalau kita bersyukur. Kemudian kita berharap semoga kita yang hadir di majelis ilmu ini termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga berharap agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita ini menjadi majelis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah sekelompok, satu kaum berkumpul. Kita masih berkumpul atau masih berpencar nih? Bagi para jamaah yang masih di belakang, Pak Oji, mangga Pak Oji, atau santri-santri juga masalah. Taqarabu, karena hadis ini mengatakan majtama'a qaumun, bukan berpencar ya. Tidaklah satu kaum berkumpul. Kalau misalnya ada duduk di situ, ada duduk di situ, berarti enggak ngumpul. Makanya di antara adab majelis ilmu adalah mendekat kepada pembicara, mendekat kepada sang guru. Baik. Kata Nabi SAW, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat-ayat Allah, kemudian saling mengajarkan, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi rahmat, dan mereka juga dinaungi oleh para malaikat. Yang paling penting, Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan nama-nama mereka di hadapan para malaikat. Ini salah satu keutamaan yang sangat luar biasa bagi orang yang hadir di majelis ilmu. Kalaulah antum nanti balik dari sini tidak dapat faedah dari apa yang disampaikan oleh materi, insyaallah taala dengan apa yang disebutkan oleh Nabi tadi, itu sudah cukup bagi kita, atau sebagai catatan amal kebaikan kita ketika kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan para pengikut yang setia meniru atau meniti jalan beliau hingga kelak nanti. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita bicarakan lebih jauh tentang tema yang akan kita bahas pada kesempatan yang baik ini, hendaknya masing-masing kita untuk mengingatkan diri kita masing-masing akan pentingnya niat ikhlas. Niat ikhlas dalam beramal, dalam beribadah, termasuk ketika kita duduk di majelis ilmu seperti ini. Karena kalau misalnya kita hadir di majelis ilmu dengan terpaksa, misalnya, saya yakin insya Allah di sini nggak ada, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi mari jadikan kehadiran kita di masjid ini dalam rangka mengharapkan balasan, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, agar duduk kita di majelis ini menjadi atau mendatangkan kebaikan dan keberkahan bagi kita semua. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Beberapa saat ke depan, 2 atau 3 hari, kita akan kedatangan tamu yang mulia, tamu yang ditunggu-tunggu kehadirannya oleh kaum muslimin, yaitu syahrul Ramadan, bulan yang di dalamnya amal-amal kebaikan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan, bulan yang penuh ampunan. Bagaimana tidak, para malaikat senantiasa mendoakan orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Sebagaimana sabda Nabi SAW
Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'tiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan, lam tu'tahunna ummatan minal umami qablaha." Kata Nabi, umatku diberikan 5 hal pada bulan Ramadan yang tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya. Di antaranya Nabi SAW mengatakan, tastaghfiru lahum al-malaikah hatta yuftiru. Para malaikat akan mendoakan orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian kita pada kesempatan siang singkat ini, insyaallah taala kita akan bahas tentang keutamaan puasa Ramadan. Hari ini hari Kamis tanggal berapa sekarang? Santri yang tahu tanggal berapa? 31. Kita pengen hijriyah. Tanggal 28. Tanggal 28 bulan Sya'ban. Insyaallah tema kita berkaitan dengan keutamaan puasa. Barangkali ada di antara kita mengatakan, "Ustaz, bukankah keutamaan puasa dari zaman dahulu sampai sekarang itu saja?" Iya, keutamaan puasa dari zaman dahulu sampai sekarang sama. Cuman kita berharap dengan berbaginya kita pada kesempatan yang baik ini bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita yang belum tahu, atau sebagai tambahan bagi atau sebagai pengingat bagi yang teman-teman kita yang sudah tahu. Yang kedua, harapan kita adalah setelah kita mengetahui beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam risalah beliau Majalis Syahr Ramadan, kita harapannya adalah bisa menjadi motivasi bagi kita untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan lebih baik daripada waktu-waktu atau bulan-bulan Ramadan sebelumnya. Sebagaimana kata Jabir radhiyallahu taala anhu di dalam sebuah nasihat beliau, "Wala yakun yaumu shaumika wa yaumu fitrika sawa." Jangan sampai hari kamu berpuasa dan tidak kamu berpuasa sama. Jangan sampai sebelum Ramadan dengan saat Ramadan hari kita kegiatannya itu saja. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau misalnya sebelum Ramadan bacaan Al-Quran kita kurang atau malas, maka di bulan Ramadan kita usahakan, kita paksa diri kita untuk lebih giat lagi dalam baca Al-Quran. Kalau di luar Ramadan misalnya sedekah kita kurang, maka saat bulan Ramadan kita paksa, kita berusaha sebisa kita untuk memperbanyak sedekah. Kalau di luar Ramadan misalnya mata kita, telinga kita, lisan kita masih suka melihat hal-hal yang tidak boleh dilihat, maka di saat bulan Ramadan kita berusaha untuk mengendalikan anggota badan kita, sembari memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan istiqomah dalam menjaga anggota badan kita dari hal-hal yang tidak disyariatkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ada banyak keutamaan puasa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam risalah beliau tadi. Di antaranya adalah kata beliau, "Annallaha kataba as-shauma ala jami'il umamis sabiqah." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ibadah puasa ini kepada semua umat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang antum semua hafal. Saya minta dari santri, siapa di antara antum hafal tentang puasa, ayat tentang puasa? Yang bisa jawab ada hadiah nih. Ada kitab bahasa Arab, ada bahasa Indonesia, ada majalah. Alhamdulillah. Pak Darsono ternyata mau. Silakan Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fiik. Pak Darsono mau pilih yang mana Pak Darsono? Mau yang bahasa Arab? Diambil silakan sini. Terserah antum pilih ini yang mana nih? Bahasa Indonesia. Ini atau ini boleh? Baik, barakallahu fiik. Kata beliau, ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa ibadah puasa ini sudah atau Allah Subhanahu wa taala sudah wajibkan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Meskipun dengan tata cara yang berbeda. Di antara para ulama atau ahli sejarah mencoba mencari sejak kapan sih pertama kali puasa diwajibkan. Ada di antara mereka menyatakan ibadah puasa pertama kali diwajibkan ketika Nabi Nuh alaihissalam keluar dari kapal beliau. Kemudian ulama yang lain mengatakan atau melemahkan pendapat ini berdasarkan asal atau riwayat dari Mujahid, salah satu murid senior dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan satu riwayat dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan atau Ibnu Abbas mengatakan Inna Allah azza wa jalla kataba sauma Ramadan ala kulli ummah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ibadah puasa kepada semua umat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian mereka menguatkan bahwasanya ibadah puasa telah disyariatkan dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Itu yang pertama, bahwasanya ibadah puasa tidak hanya Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada umat Nabi Muhammad, tapi juga diwajibkan kepada semua umat. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, adapun keutamaan yang kedua, sababun lima ghufirati adz-dzunub wa takfiris sayyi'at. Puasa merupakan sebab diampuninya dosa dan dihapuskannya kesalahan. Teman-teman sekalian, bulan Ramadan merupakan kesempatan emas bagi kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dosa dan kesalahannya Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Ini adalah keutamaan yang sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat kita butuhkan saat ini. Kenapa? Karena berbuat dosa pada zaman ini disadari atau tidak sangat gampang. Sangat mudah. Kita tidak pernah nyari sekalipun, dia akan datang sendiri. Ketika kita meluncur ke medsos-medsos kita, di beranda-beranda kita tidak pernah mengharapkan kehadirannya, tapi datang sendiri. Sepertinya hari-hari kita zaman ini tidak lepas dari namanya khilaf dan dosa. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Karena itu kita tidak boleh putus asa. Betapapun banyak dosa kita, ingat Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih. Salah satu cara Allah Subhanahu wa taala agar dosa dan kesalahan kita diampuni dan dimaafkan dengan mensyariatkan ibadah puasa ini. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang mau lanjutin santri-santri? Dapat hadiah nih. Tafadhal Ustaz Idzul Pamungkas. Barakallahu fiik. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan juga karena mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala,
Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini kita mengetahui bahwa tidak semua orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini mendapatkan keutamaan ini. Tidak semua kita berpuasa di bulan Ramadan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, mereka yang mendapatkan keutamaan ini adalah mereka-mereka yang berpuasa karena dorongan iman, bukan karena ikut-ikutan, atau bukan karena kalau nggak puasa malu teman-teman semua pada puasa, bukan. Tapi dia berpuasa karena ada dorongan iman. Yang kedua syaratnya adalah dia berpuasa mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak benci dengan syariat puasa ini. Dia tidak ngambek dengan syariat puasa ini. Juga tidak ragu akan pahala-pahala yang Rasul sallallahu alaihi wasallam janjikan. Kalau seorang muslim berpuasa, kita berpuasa memenuhi syarat ini, maka insyaallah taala kita akan mendapatkan keutamaan ini. Kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, kalau ia berpuasa karena ikut-ikutan atau karena malu sama temannya, maka ia hanya mendapatkan haus dan dahaga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dari hadis ini juga kita tahu bahwasanya puasa mengajarkan kita bahwa seberat apapun kewajiban atau tugas atau ibadah yang kita laksanakan atau yang ada di pundak kita, kalau kita niatkan untuk mengharapkan mendapatkan pahala ihtisaban tadi di hadis tadi, maka insyaallah taala tugas-tugas tadi, amanah-amanah tadi akan menjadi ringan. Dalam keadaan tidak puasa, siapa di antara kita yang sanggup untuk tidak makan dan minum dari pagi sampai sore, sampai maghrib? Jarang. Kalau ada ya, tapi jarang. Bukan niat puasa, tapi dia nggak mau makan, dia tidak makan dan tidak minum. Biasanya kalau seperti ini, jam 11, jam 12, perutnya sudah teriak-teriak tuh, ingin makan. Tapi ketika kita berpuasa, tidak makan dan tidak minum dengan niat ada dorongan tadi mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa tidak makan, tidak minum selama 12 jam dengan lancar, tanpa ada hambatan, tanpa ada keinginan untuk makan, tanpa ada keinginan untuk minum. Kenapa? Karena tadi ada dorongan harapan yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah, salat 5 waktu, kemudian satu Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ila Ramadan, satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun bainahunna, akan menjadi penghapus dosa-dosa yang terjadi antara keduanya atau antara Ramadan dengan Ramadan tersebut, selama majtunibatil kabair, kalau dia meninggalkan dosa-dosa besar. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini, Ramadan ila Ramadan, satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Artinya ketika kita jatuh dalam dosa atau maksiat antara 2 Ramadan ini, maka Ramadan berikutnya akan menjadi penghapus kesalahan atau dosa kita tersebut. Tapi perlu kita ingat bahwasanya dosa besar dan dosa-dosa yang ada kaitannya dengan orang lain, para ulama mengatakan mesti harus taubat. Tidak bisa diampuni dengan hadis-hadis atau keutamaan-keutamaan seperti ini. Tapi mesti harus taubat kalau misalnya dosa tersebut ada kaitannya dengan orang lain, seperti misalnya suka gibah orang lain, suka melecehkan temannya atau merendahkan saudaranya misalnya, atau mengambil hak orang lain dan yang lainnya,
itu tidak bisa. Mesti harus dia minta ampun atau minta maaf kepada orang yang sedang atau yang sudah dia zalimi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya adalah pahala puasa, keutamaan yang ketiga dari keutamaan Ramadan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Pahala puasa tidak terbatas, alias unlimited. Tidak ada batasan. Kita tahu bahwa semua ibadah Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan ganjaran-ganjarannya. Satu kebaikan Allah akan lipat gandakan jadi 10 kebaikan atau sampai menjadi 700 kali lipat atau sampai kelipatan yang banyak. Kecuali ibadah puasa. Allah tidak tentukan berapa pahala daripada ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala tidak tentukan berapa maksimal pahala puasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyandarkan balasan puasa kepada dirinya sendiri. Kata para ulama, hal ini menunjukkan betapa agungnya keutamaan puasa. Disebutkan dalam hadis qudsi yang disebutkan dalam As-Sahihain dari sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali ibni Adam lahu. Semua amalan anak Adam itu untuknya. Semua amalan anak Adam itu untuk dia. Illa saum, kecuali ibadah puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalas puasa tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyandarkan balasan puasa kepada dirinya sendiri, ini menunjukkan betapa agungnya ibadah puasa ini. Dan di antara alasan yang disebutkan oleh para ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullah, kenapa puasa menjadi ibadah yang sangat spesial bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, karena pada ibadah puasa itu mencakup atau di dalamnya ada 3 macam kesabaran. Ada 3 macam sabar. Salah satu kenapa ibadah puasa tidak ada batasannya, karena di dalamnya tercakup ada 3 macam sabar. Pertanyaan, sebutkan 3 macam sabar. Santri-santri, qul ya akhi. Naam. Sabar terhadap yang kedua apa tadi? Takdir Allah. Ada yang kurang, satu lagi. Belum berhasil. Ada yang menyempurnakan? Naam. Silakan lanjut. Lanjut. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Barakallahu fiik. Hadiahnya nanti ya. Yang pertama, kenapa puasa pahalanya tidak terbatas? Kata para ulama, karena di dalam puasa itu ada 3 macam sabar masuk ke situ. Pertama, sabar menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar berpuasa dari pagi sampai malam. Yang kedua, sabar meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Sabar dari maksiat. Yang ketiga, sabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan atau yang melelahkan, seperti lapar, haus, lemas dan yang lainnya. Makanya dengan terkumpulnya 3 jenis sabar ini pada diri orang yang berpuasa, maka ia termasuk orang-orang yang sabar.
termasuk orang-orang yang sabar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam kitabnya, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala, hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Waktu kita tinggal sebentar lagi. Kita habiskan tinggal satu. Keutamaan puasa yang terakhir yang bisa kita sebutkan pada kesempatan singkat ini adalah puasa akan memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa pada hari kiamat kelak nanti. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Keadaan manusia nanti di padang mahsyar, di akhirat sangat-sangat mengerikan. Karena itu setiap orang berharap mendapatkan pertolongan. Setiap kita berharap mendapatkan bantuan, mendapatkan naungan. Semua orang berharap mendapatkan syafaat ketika itu. Nah, di antara amalan yang bisa menolong kita nanti pada hari kiamat adalah puasa dan membaca Al-Quran. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, as-siyam wal Qur'an yashfa'an. Puasa dan membaca Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat lil 'abdi yaumal qiyamah, bagi seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa berkata, ay rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahwah fasyaffi'ni fi. Kata puasa, wahai Rabbku, aku telah menghalangi dia untuk makan dan syahwatnya, maka berikanlah aku izin untuk memberikan dia syafaat. Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Qur'an mengatakan, ay Rabb mana'tuhun naum, aku telah menghalanginya tidur. Mana'tuhun nauma bil lail fasyaffi'ni fi, aku telah menghalanginya tidur di malam hari, maka berikanlah aku izin untuk memberikan dia syafaat. Qal fayashfa'an, kemudian dia berkata, keduanya akan memberi syafaat. Kepada siapa? Tentu yang berpuasa dan yang membaca Al-Quran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, teman-teman sekalian, ganjaran puasa kita di dunia ini kelak pada hari kiamat akan menolong kita. Ketika kita memang benar-benar membutuhkan bantuan dan pertolongan. Inilah salah satu hadis yang membuat hubungan para ulama salaf dahulu dengan Al-Quran, wabil khusus, yang sangat luar biasa, sulit dinalar oleh akal kita hari ini. Di antara mereka ada yang menutup kajiannya yang biasa dia lakukan setiap hari, kemudian beralih kepada Al-Quran, hanya fokus untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Inilah yang dilakukan oleh Imam Malik rahimahullah. Di antara mereka juga ada yang bisa khatam 2 kali sehari semalam, saat pagi hari atau siang hari sekali, malam hari sekali. Jadi selama 30 hari dia khatam 60 kali. Ada di antara mereka yang selalu khatam Al-Quran sekali dalam sepekan. Namun pada malam bulan Ramadan dia bisa khatam 3 malam atau sekali dalam 3 malam. Inilah yang dilakukan oleh Qatadah rahimahullah. Dan masih banyak lagi kisah-kisah yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau ini. Karena waktu kita sudah azan belum? Belum. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini juga kita bisa mengetahui betapa ruginya saudara-saudara kita yang tidak mau belajar Al-Quran. Betapa ruginya mereka yang tidak mau belajar membaca Al-Quran. Alangkah meruginya sudah berusia puluhan tahun, tapi bacaan Al-Qurannya masih terbata-bata.
agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi kelak pada hari kiamat, maka tidak ada salahnya, bahkan wajib bagi kita berapapun usia kita untuk mempelajari Al-Quran, supaya kita bisa membaca Al-Quran itu, kemudian nanti di hari kiamat dia bisa memberikan syafaat bagi kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana dengan kita hari ini? Berapa kali kita sanggup untuk khatam Al-Quran dalam setahun misalnya? Kita sanggup berapa kali? Minimal kita berazam, kita tekadkan dalam diri kita, minimal sekali dalam bulan Ramadan ini kita bisa khatam, supaya Al-Quran yang kita baca ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan syafaat ketika kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat bagi anak pribadi dan jamaah yang hadir. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.